Baiklah Pak, selamat bertemu kembali. Perkenalkan, nama saya Moses Romulus Simangunsorong dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23011. Di sini saya akan menjelaskan praktikum kelima dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Dalam praktikum kelima ini ada tiga indikator, indikator capaian yang ingin dicapai, yaitu latihan Java Standard Class dengan skala 10, studi kasus Java OOP aplikasi Todo dengan skala 30, lalu menambahkan fitur update pada aplikasi Todo itu dengan skala 60. Untuk foto praktikan kami belum melakukan foto. Lalu selanjutnya itu untuk penilaian terhadap diri sendiri itu eh, untuk indikator kepatuhan terhadap prosedur saya buat skalanya 5. Untuk kemampuan penyelesaian tugas 3, kerjasama tim 4, inisiatif dan problem solving itu 3, kedisiplinan dan etika kerja itu 4. Lalu penilaian terhadap rekan kerja saya yang pertama itu Joy Kristo Simbiring dengan NIM 11S23012. Lalu selanjutnya itu Wahyu Rizky F. Simanjorang dengan NIM 11S23040. Untuk skalanya dapat dilihat seperti berikut. Lalu untuk laporan aktivitas praktikum, yang pertama itu latihan Java Standard Class. Untuk analisis dan membuat code-nya juga sudah saya lakukan. Lalu yang selanjutnya itu eh, yang kedua itu untuk setup proyeknya juga sudah saya lakukan. Kita masuk yang ketiga yaitu fitur update. Jadi kita masuk ke code-nya. Di sini fitur update-nya itu kita beri nama repo update to do. Di sinilah kita mendefinisikannya di kelas interface to do repository. Jadi kita membuat metodenya itu repo update to do. Lalu untuk implementasinya dapat kita lihat di sini. Jadi eh, si to do repository implement ini merupakan mengimplement si kelas to do repository. Jadi dapat kita lihat di sini si metodenya ini logikanya itu untuk membentuk si metodenya melakukan pengecekan, yaitu jika jika to do yang ingin di update itu nomornya itu kurang atau sama dengan nol, karena kita tahu urutan dari urutan dari si to do kan tidak mungkin nol atau mungkin kurang dari nol, yaitu minus satu minus 2 kan tidak mungkin. Lalu yang selanjutnya itu apakah nomornya itu lebih besar dari data length. Jadi kalau misalnya kita memiliki batas 10 to do saja tapi to do yang kita ingin edit itu nomor 11, maka itu tidak mungkin. Lalu jika kita ingin mengedit to do yang isinya nol, maka si method ini akan memberikan pesan tidak ada to do pada posisi tersebut, lalu mengembalikan nilai false. Lalu di sini akan ada for each, jadi setiap to do yang ada akan disimpan sementara ke dalam item, eh, ke dalam variable item. Jadi dilakukan pengecekan apakah item itu sama dengan nol, dan di sini kita akan mengambil si 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 tuduhnya, lalu akan mengecek eh, apakah tuduh yang ada itu sama, cuman yang ininya hurufnya itu ada huruf besar dan huruf kecilnya, jadi dilakukan pengecekan. Lalu dan juga jika item itu atau tuduhnya itu tidak sama dengan eh, tidak sama dengan si ininya si si tuduh yang ingin diedit, maka si metode tersebut akan mencetak tuduh yang baru itu telah tersedia. Lalu dia akan mereturn false. Lalu selanjutnya itu eh, di sini eh, si to-do yang ingin diedit akan disimpan sementara ke dalam ini, lalu ke dalam ini, lalu di apalah di setlah si to-do yang lama itu ke menjadi to-do yang baru. Lalu eh, lalu to-do yang lama itu akan
dicetak menjadi baru, maka di return nilai true. Lalu yang selanjutnya itu ke to do service. Di sini si service update to do didefinisikan. Lalu ini untuk implementasinya. Update to do. Jadi di sini diimplementasikan. Jadi si dari implementasi ini to do yang ingin diedit itu akan diambil ID-nya dulu, lalu ID-nya itu akan disimpan. ID-nya itu akan jadi kita akan mengambil to do-nya melalui ID, lalu melalui ID-nya itu akan lalu diambillah to do-nya, lalu dicek to do-nya ini, diambillah to do-nya dan disimpan ke variabel to do to update ini. Lalu si variabel ini dicek apakah dia null. Jika dia null, maka si metode akan memberikan notifikasi bahwa to do dengan ID sekian tidak ditemukan karena dia null. Lalu di return untuk menghentikan code ini. Lalu selanjutnya itu si to do yang baru akan disimpan ke dalam variabel yang ini. Lalu akan di set title dan set finish. Apa statusnya itu, yaitu belum selesai atau tidak selesainya. Lalu di sini ada boolean suksesnya, yaitu untuk melihat apakah si to do itu sukses diganti. Lalu yang selanjutnya itu di view di sini kita melihat bahwa sebuah metode view update to do didefinisikan dan diimplementasikan. Lalu ketika si fungsi ini dipanggil, dia akan mencetak mengubah to do. Lalu si metode ini akan meminta inputan ID to do yang akan diubah. Dia akan meminta nomor dari to do yang mana yang ingin diubah. Lalu si fungsi akan menyimpannya ke dalam variabel ini. Lalu di sini dilakukan pengecekan. Jika yang diinput itu bukan X, angka yang ingin diganti itu, ya, jika bukan X, maka si fungsi akan mengubah inputan itu menjadi sebuah string. Menjadi sebuah string. Maaf, maksud saya jika kan di sini kan diminta inputan ID to do mana yang ingin diambil, tipenya itu var. Jadi ketika di sini tipenya itu dikonversi menjadi integer. ID to do-nya itu dikonversi menjadi integer. Lalu di sini melalui integernya itu atau melalui ID-nya kita mengambil isi dari si to do-nya. Lalu disimpan ke dalam variabel current to do. Lalu dicek apakah current to do itu sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, maka si metode akan mencetak tidak ditemukan to do dengan ID sekian. Lalu di return. Lalu yang selanjutnya itu si metode akan mencetak tekan enter untuk menggunakan judul lama. Jadi jika kita sudah ingin mengganti tapi tidak jadi, kita tinggal enter saja. Maka to do yang ingin kita ganti akan sama saja dengan sebelum kita jika kita enter, maka ya sama aja, berarti tidak kita ganti. Lalu di sini si metode akan meminta inputan untuk to do yang barunya. Lalu melakukan pengecekan jika
jika inputannya itu kosong, maka kita akan menggunakan to do yang lamanya. Lalu di sini ada pengecekan apakah judul judul apakah to do yang ingin kita update itu sudah ada di to do yang lain. Jadi dia akan melakukan pengecekan. Si to do akan di semua to do-nya itu akan disimpan sementara ke dalam variable to do ini. Lalu diceklah setiap to do-nya, setiap to do di setiap to do yang udah diambil dari sini tadi dipindahkan lagi ke si to do. Lalu diceklah si to do-nya itu apakah dia bukan null dan to do-nya itu tidak sama ID-nya, lalu dan to do-nya itu dicek apakah to do-nya itu sama, cuman yang membedakannya itu huruf besar dan huruf kecilnya. Jadi itu dicek, lalu apakah jika ini semua kondisinya terpenuhi, maka si metode akan mencetak to do telah tersedia. Lalu metode akan mengembalikan return. Lalu yang selanjutnya itu si metode tersebut meminta input untuk status si to do-nya, 0 untuk belum selesai dan 1 untuk selesai. Jadi jika kita ingin melakukan update kepada to do-nya, si status to do juga akan update juga. Jadi jika kita sudah menggantinya, kita di sini dicek apakah ketika kita menginputkan 1, maka to do tersebut di set sudah selesai, lalu mengembalikan nilai true. Lalu jika kita menginputkan 0 untuk statusnya, maka statusnya itu akan false atau belum selesai. Lalu jika inputannya itu selain dari 1 dan 0, maka si metode akan memberikan notifikasi berupa status tidak valid. Jadi menggunakan status lama. Jadi jika inputannya itu selain 1 dan 0, maka si metode akan menggunakan status yang lama. Jika status yang lama sudah selesai, maka akan mengikuti selesai. Jika belum, maka berarti belum selesai. Lalu di sini kita memanggil service untuk memperbarui to do jika tidak ada duplikasi. Jika ini semua tidak terpenuhi, yaitu pengecekan ini tidak terpenuhi, maka si metode akan melakukan pembaruan to do-nya. Lalu di sini merupakan langkah untuk ininya, untuk melakukan inilah app-nya, ibaratnya aplikasinya. Jadi marilah kita coba untuk penggunaannya di Google. Lalu kita jalankan, kita pilih 1, lalu belajar OOP, lalu kita pilih 1 lagi, belajar HTML, CSS, JS, belajar HTML, CSS, JavaScript. Lalu kita ubah, berarti nomor 2. Lalu pilih ID-nya, yaitu nomor 1. Belajar Java OOP. Belajar Java OOP. Lalu untuk statusnya, status untuk selesai. Nah, berarti kita lihat outputnya itu sesuai dengan yang kita inginkan, yang menandakan bahwa code ini berjalan dengan lancar. Lalu kita tekan X untuk selesai, untuk keluar. Baiklah Pak, sekianlah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih Pak.